Nisa, ayat. Baik. Nah, An-Nisa ayat berapa ini? Ayat 95. Baik, saya tidak akan bacakan semuanya karena waktu kita terbatas. Di sini dikatakan ya, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid dorori wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Disinilah dijelaskan bahwa ciri orang yang berjihad di jalan Allah itu dua. Satu, melepaskan kemelekatan pada harta. Dua, melepaskan kemelekatan pada diri palsu yang bernama ego. Berarti melepaskan pada apa? Keserakahan pada yang dia ingin dan melepaskan kebencian pada yang dia tidak ingin. Sudah bisa begitu? Sudah bisa begitu? Sudah bisa belum? Nah, selama ini tidak jelas jihad itu apa. Sungguh-sungguh dalam hal apa? Sungguh-sungguh kamu melepaskan pada harta dan diri. Apa diri itu? Diri itu adalah dua. Diri yang dimaksud di sini adalah ego, diri palsu. Satu, lepaskan dirimu dari keserakahan pada yang kamu ingin. Yang kedua, lepaskan dirimu pada kebencian dari yang kamu tidak ingin. Itulah yang paling berat. Jadi sangat masuk akal kalau itu disebut jihad. Terasa perjuangannya berat? Sok lah, melepaskan keserakahan pada yang kita ingin. Berat. Karena apa? Dari kecil kita dilatih untuk mencari, tetapi tidak dilatih melepaskan. Dari kecil kita dilatih untuk mengumpulkan, tapi tidak dilatih untuk membagikan. Makanya mumpung kita masih ada kesempatan, yuk kita imbangi. Boleh nggak mencari? Boleh. Tetapi mencari, melepaskan. Mencari, melepaskan. Kalau mendapat yang kita cari, jangan untuk dirimu sendiri. Ada bagian buat orang lain. Latih dirimu untuk melepaskan. Kapan? Sekarang. Nah, kalau kita terus mengumpulkan, tidak kita lepaskan, saat mati datang, kita dalam posisi melekat luar biasa. Sakaratul mautnya itu menjadi hese. Itulah sakitnya sakaratul maut, ditentukan oleh berapa melekat kamu kepada hartamu dan berapa melekat kamu pada egomu. Makanya ada kata-kata kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Tahu nggak rasanya mati? Orang mati itu teboga kahayang. Itu yang disebut dengan sakinah. Sukun itu mati. Sakinah dari kata dasar sukun. Makanya kalau orang ini saat hidup sudah bisa seperti orang mati. Tidak berkeluh kesah. Tidak tersinggungan, tidak baperan, tidak gampang marah. Sudah selesai dengan dirinya sendiri, itu namanya sakinah. Siapa yang sudah sakinah, berikutnya akan mudah mawadah. Apa artinya mawadah? Mawadah itu bahagia. Ternyata syarat bahagia itu sakinah. Makanya kalau sudah bahagia, berikutnya warohmah. Dia akan menjadi sumber cinta kasih sekaligus sumber belas kasih. Karena tidak mungkin kita membahagiakan orang lain kalau kita belum mencapai kebahagiaan. Syarat mencapai kebahagiaan adalah sakinah. Ari ente masih kene tersinggungan, dikit-dikit protes, tidak suka marah-marah. Nih, saya kasih tahu, ada istri saya di sini saksinya. Saya kalau masuk WC dan WC kotor bekas orang, saya nggak pernah marah. Ya kumaha ya jelema teh harus ke WC. Kalau terki enggak, saya sikat. Karena kalau marah-marah tidak membuat WC jadi bersih. Anak saya masuk WC, saya tahu anak saya. Walaupun saya nggak lihat anak yang mana yang masuk WC, dari WC bekasnya saya tahu. Anak nomor 1.
Anak nomor 2, anak nomor 3, saya tahu. Cara nyimpen odolnya seperti apa, saya tahu. Cara nyimpen sikat gigi seperti apa, saya tahu. Bak mandi masuk sabun, saya tahu anak yang kemana. Dan saya nggak pernah ribut. Kalau bekas anak pun, saya nggak pernah dikejar anak saya. Kamu tadi masuk ke saya, itu sabun masuk nggak selesai. Makanya saya bedahkan, saya sikat. Nanti kalau dia masuk lagi ke WC, kali aja dia ingat, oh tadi bekas sabun sekarang udah bersih, pasti sama ayah. Sugan eraheun. Makanya saya itu di rumah, para sahabat, gak pernah saya marah-marah nyuri ini, gak pernah. Ada istri saya. Nih saksinya. Kalau banyak rambut berantakan, saya gak pernah ribut. Iya rambut tuh saha, urut saha, jorok, gak pernah. Saya ambil solasi, saya lilitkan di tangan saya, langsung plak 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 plak, beres, bersih. Karena saya tidak suka rambut berantakan. Kalau ada rambut nyumpal di saringan WC, saya tahu bekas anak yang mana, saya cabut sendiri, saya buang. Gak pernah ribut. Karena ribut tidak pernah menyelesaikan masalah. Ini saya ngasih contoh. Sugan areling tuh. Gak perlu marah. Di rumah saya banyak juga yang ngerokok. Puntung rokok ada. Dan saya kalau ngambil puntung rokok bekas kalian ketika kalian sudah pergi. Karena kalau saya ambil kalian masih ada, perasaan saya nggak nyampe, takut kalian tersinggung. Makanya sudah pergi saya ambilin. Itu cara saya. Makanya saya nggak pernah melarang, mual nitah, mual ulah, mere contoh. Da amak-amakan mual mereskeun masalah. Gitu aja kok. Sederhana. Kolam kotor, nggak pernah saya pusing. Bedahkeun we, bersihan, beres. Karena tidak ada kemarahan yang bisa menyelesaikan masalah kecuali menambah masalah baru. Sugan ada di ceramahan kieu mah arera. Ini masalah ego, masalah ego. Kalau kita belum bisa mengalahkan diri sendiri, yang keluar adalah konflik. Orang yang konflik dengan pikirannya, mulai keluar dari lisannya, konflik dengan orang lain. Ini saya kasih tahu, siapapun yang masih konflik dengan orang lain, itu Anda itu masih punya konflik dengan dirimu sendiri. Can beres. Itu waras. Makanya jihad itu 2, diulang-ulang di banyak ayat. Kalau saya tunjukkan ayat tentang jihad, itu cuma 2. Bi amwalihim wa anfusihim, bi amwalihim wa anfusihim. Apa pesannya? Yeuh, menang, mana yang ngena harta. Tapi geus menang, lepaskeun. Boleh mencari, tapi jangan melatih diri mencari. Latih diri untuk melepaskan. Itu yang namanya belajar mati selagi hidup, mengpengker hirup. Da diajar maut mah kudu hirup. Merasakan rasanya mati harus ketika hidup. Dan geus maut mah moal bisa ngarasakeun. Sok tanya nu pae, kumaha rasana pae? Moal bisa ngajawab. Nih saya kasih tanya. Saya tanya nih kalian, gimana rasanya ketika kamu dalam hidup ini sudah merasakan mati? Damai ayah, damai. Gimana rasanya ketika kamu mengalahkan egomu? Damai, damai. So, praktekkan. Belajar dengan saya bukan membicarakan kebaikan, melakukan. Jangan jadi kolektor ilmu, gak perlu banyak ilmu. Yang penting rubah, hijrah. Tiap tahun baru hijrah, karnaval. Beringkat itu, terubah. Sekarang karnavalnya dengan akhlak, karnavalnya dengan perubahan. Lain dang dan wungkul. Paham ya? Paham apa tidak? Baik. Jadi Allah mengatakan baca kitabmu. Buat apa? Setelah kamu tahu ada data karma apa di dalam tubuhmu,
Kamu tahu bagaimana cara mengubah nasibmu. Jadi selama ini kalian kenapa tidak bisa mengubah nasib? Karena belum tahu cara membaca data karma di tubuh. Lamun teu bisa, sok minta tolong. Kanu bisa. Tapi saya akan bacakan 95%. Kalau saya bacakan tahun sekian mati. Stres, nama stres. Jadi gak akan saya bacakan walaupun saya tahu. Nah, jadi sekarang jelas apa yang harus kita lepaskan. 1, amwal, harta. 2, diri, anfus. Diri yang mana? Diri yang palsu. Diri yang dikendalikan oleh pikiran. Kalau diri yang sudah asli, diri yang sudah dikendalikan oleh kesadaran, tidak mungkin ego. Dan kudu diomente ieu. Cuman selama ini kan gak jelas. Jihad. Kunaon? Harta jeung diri teu naon maot oge. Allah mah tidak nyuruh kita mati. Allah itu menyuruh kita belajar mati dalam hidup. Gitu. Sing bisa ngajangka pageto. Mati saat jeroning urip, belajar mati selagi hidup. Apa hasilnya kalau sudah sakinah? Mawadah. Kalau sudah mawadah, warohmah. Nah kita ini kalau ngomong sakinah, mawadah, warohmah, lamun anu kawin. Jadi sakinah itu seakan-akan kudu kawin heula. Sakinah itu adalah kondisi batin kita yang tetap dalam keadaan nyaman, tentram, tidak merasa terganggu apapun yang terjadi di luar dirimu. Carlos, ini kalian nih wajahnya wajah-wajah yang sering baperan. Apa yang terjadi di luar selalu mengganggu, selalu merasa tidak nyaman. Inginnya semua orang memuji kita. Inginnya semua orang simpati kepada kita. Inginnya semua orang hormat pada kita. Satu saja menghina kita. Baperan. Gak siap. Merasa terganggu. Lihat saya semuanya. Ketika kalian masih merasa terganggu oleh situasi di luar dirimu. Ada masalah besar dengan dirimu. Kenapa saya sebut masalah besar? Karena ini perlu hijrah. Perlu jihad. Perlu sungguh-sungguh mengubah diri. Gimana cara mengubahnya? Nah, disinilah ketika kesadaran kita sangat rendah, yang mendominasi kita adalah pikiran kita yang palsu, maka penderitaan tidak bisa dihindari lagi. Dapat sehat teh akibat berjamaah cekcokna. Saya perbolehkan kalian cekcok, tapi saurang-saurang. Ya, kalau mau cekcok, sepakati dulu. Gantian ya. Mau ribut, dari ributnya lamun sarwana. Apalagi kalau yang cekcoknya sorangan.